Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan laporan praktikum acara 3 transport zat, osmosis, dan platmosis. 1. Apa yang dimaksud dengan osmosis? Osmosis adalah perpindahan partikel larutan dari larutan encer ke dalam larutan yang lebih pekat melalui selaput semi permeabel. Selaput semi permeabel hanya dapat dilalui oleh partikel pelarut dan tidak dapat dilalui oleh partikel terlarut. Osmosis adalah perpindahan air melalui membran selektif dari bagian yang lebih encer ke bagian yang lebih pekat. Membran semi permeabel harus dapat ditembus oleh pelarut, tetapi tidak oleh zat terlarut, yang mengakibatkan gradien tekanan sepanjang membran. Osmosis merupakan fenomena alam, tetapi dapat dihambat secara buatan dan meningkatkan tekanan pada bagian dengan konsentrasi pekat menjadi melebihi bagian dari konsentrasi lebih encer. Gaya per unit luas yang dibutuhkan untuk mencegah mengalirnya pelarut melalui membran permeabel selektif dan masuk ke larutan dengan konsentrasi yang lebih dekat sebanding dengan tekanan turgon. 2. Apa yang dimaksud dengan plasmolisis? Plasmolisis adalah peristiwa pengukuran sitoplasma dan lepasnya membran plasma dari dinding sel tumbuhan. Jika sel dimasukkan ke dalam larutan hipertonik, larutan garam lebih dari 1%, plasmolisis merupakan proses secara nyata menunjukkan bahwa pada sel sebagian unit kecil kehidupan terjadi sirkulasi keluar masuk suatu zat. Adanya sirkulasi ini menjelaskan bahwa sel dinamis dengan lingkungannya. Jika memerlukan materi dari luar, maka sel harus mengambil materi itu dengan segala cara, misalnya dengan mengatur tekanan agar terjadi perbedaan tekanan sehingga materi dari luar bisa masuk. Plasma merupakan dampak dari osmosis. Jika sel tumbuhan diletakkan pada larutan hipertonik, sel tumbuhan akan kehilangan air dan tekanan turgo yang menyebabkan sel tumbuhan lemah. Selanjutnya 3. Pada percobaan ini menggunakan potongan kentang, jelaskan mengapa. 1. Potongan kentang yang direndam dengan larutan 0% air saja memiliki tekstur yang keras karena pada eksperimen pengetesan kentang setelah mengalami perendaman selama 20 menit dalam larutan dengan konsentrasi 0% air dari larutan masuk ke dalam sel-sel kentang karena sel-sel kentang hipertonis dibandingkan air. Akibat masuknya air ini menyebabkan molekul air dalam sel pertumbuhan dan dalam keadaan turgid atau tekanan turgo tinggi. Inilah yang menyebabkan kentang memiliki tekstur keras dan tenggelam. 2. Potongan kentang yang direndam dalam larutan gula 5% memiliki tekstur agak keras dan sedikit lunak. Karena pada eksperimen kentang setelah direndam dalam air selama 20 menit dengan konsentrasi 5%, massa kentang setelah direndam air ditambahkan 0,05 gram, massa akhir dan massa awal dari kentang tersebut tidak menunjukkan selisih yang besar. Hal ini berarti potongan kentang hanya mengalami perpindahan molekul air yang kecil sehingga memiliki tekstur agak keras dan sedikit lunak. 3. Yaitu potongan kentang yang direndam dalam larutan gula 30% memiliki tekstur yang lunak karena pada eksperimen kentang setelah direndam dalam larutan gula 30% selama 20 menit, massa kentang berkurang 0,30 gram. Hal ini membuktikan bahwa terjadinya perpindahan molekul air selama potongan kentang direndam dalam larutan gula 30%. Perpindahan air secara otomatis dari sel-sel kentang yang keluar menuju ke larutan. Perpindahan air ini karena sel-sel kentang hipotetis. Akibat terjadinya penurunan berat kentang berpindah air dari sel-sel kentang ke larutan dan kentang pun mengapung serta melembek. Nomor 4.
yaitu identifikasi perbedaan sel rheodiscolar yang telah direndam dengan air gula dan air biasa. Pada daun rheodiscolar yang tidak diberi larutan gula atau 0%, senyawanya berwarna ungu dan teksturnya tersusun rapat. Sedangkan pada daun rheodiscolar yang diberikan larutan gula dengan kadar 5% dan 30% mengalami plomolysis sehingga tampak ruang antara isi selnya menjadi semakin ungu. Plasmolysis adalah sitoplasma yang menurunkan terjadinya karena terjadinya terlepasnya membran sel dari dinding-dinding sel akibat air yang ada di dalam sel terus keluar sampai terjadinya kesetimbangan konsentrasi air antara di dalam dan di luar sel. Berdasarkan data yang diperoleh dapat diketahui bahwa semakin tinggi konsentrasi atau pekat larutan gula, maka semakin banyak sel yang mengalami plasmolysis. Ini dikarenakan konsentrasi air yang ada di dalam sel epidermis rheodiscolar lebih tinggi daripada di luar sel atau larutan gula.